Hadratus Syekh Kiai Subadar merupakan pengasuh generasi kedua Pondok Pesantren Besuk Pasuruan, Jawa Timur. Beliau menjadi pengasuh meneruskan Kiai Ali Murtado. Kiai Subadar berasal dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Beliau lahir pada tahun 1889 Masehi, dari pasangan Kiai Tasmin dan Ibu Nyai Salamah. Beliau terlahir sebagai seorang anak yatim setelah ditinggal wafat ayahandanya yang bernama Kiai Tasmin, dikala beliau melaksanakan ibadah haji di Tanah Haram Makkah. Baqi, makam umum Tanah Suci yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Kiai Tasmin. Semenjak itu beliau diasuh dan dididik oleh paman-pamannya diantaranya, Kiai Abdullah Salam dan Kiai Sirojudin. Pada saat mendekati usia dewasa, beliau diperintahkan sang paman untuk menimba ilmu kepada Al-Mukarrom Kiai Kholil Rembang, Jawa Tengah, untuk mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik. Di sana beliau dikenal sebagai santri yang sangat rajin, ulet, cerdas dan pintar, sehingga Kiai Kholil sang guru sangat menyayanginya. Mengerti akan kemampuan dan pemahaman terhadap ilmu agama dalam diri Kiai Subadar, Kiai Kholil menyuruh agar beliau meneruskan ngaji ke sahabatnya di Jawa Timur, yaitu Al-Mukarrom Kiai Nawawi Sidogiri Kraton Pasuruan, Jawa Timur. Tanpa pikir panjang, beliau melaksanakan perintah gurunya berangkat ke Pasuruan menaiki kereta api. Sesampainya di stasiun Pasuruan, beliau menuju masjid yang tidak jauh dari stasiun untuk melaksanakan sholat maghrib, dan melepaskan kepenatan setelah hampir seharian terdiam di bangku kereta. Selesai sholat, beliau keluar dari masjid dengan wajah yang nampak kebingungan. Kemana ia harus melangkah? Hal ini wajar, karena beliau baru pertama kali menapakkan kakinya di Pasuruan. Melihat kebingungan pemuda asing itu, ada sesosok orang tua yang tak tega melihatnya. Sesosok orang tua tersebut adalah Al-Mukarrom Kiai Yasin Kebonsari Pasuruan, kerabat dekat Ibu Nyai Khoiratun. Beliau sapa pemuda itu, seraya bertanya dari mana dan hendak kemana. Pemuda itu menjawab dan menceritakan tujuannya, bahwa dia bermaksud untuk mengaji dan belajar kepada Kiai Nawawi Sidogiri. Karena sudah malam, dia dipersilahkan singgah dan menginap terlebih dulu di kediaman Kiai Yasin Kebonsari. Saat pagi harinya, pemuda pemburu ilmu itu diantarkan oleh Kiai Yasin menuju ke Pondok Pesantren Sidogiri. Setelah disowankan kepada Kiai Nawawi, sejak saat itu beliau resmi menjadi santri Kiai Nawawi Sidogiri. Keseharian beliau di Pondok Pesantren Sidogiri tak pernah lepas dari belajar. Hampir seluruh fan ilmu beliau pelajari, entah itu belajar ilmu alat, fikih, tafsir dan ilmu yang lainnya. Suatu hari, beliau mencoba mempelajari ilmu falak, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang astronomi. Mulai saat itulah beliau benar-benar getol mempelajarinya, sampai-sampai beliau mencari guru khusus untuk mengajarinya ilmu falak. Dan pada akhirnya beliau menemukan guru yang ahli dalam bidang ilmu falak, namanya adalah Kiai Hasan Asy'ari yang berdomisili di Seladi, Pasuruan. Tepatnya sekitar 6 km dari Sidogiri. Saking semangatnya belajar ilmu falak, beliau Kiai Subadar rela setiap harinya bolak-balik dari Sidogiri ke Seladi dengan berjalan kaki. Dan dari sinilah beliau mengenal Kiai Ahmad Zahid yang kelak menjadi saudara iparnya. Jodoh memang di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Hasan Asy'ari, yaitu sepupu Kiai Ali Murtado, sekaligus guru Kiai Subadar, menjadi perantara terjalinnya pernikahan. Beliau bersama Kiai Ahmad Zahid sowan ke Pondok Pesantren Sidogiri, memohon kepada Kiai Nawawi, agar mencarikan salah satu santrinya yang siap menikah dan mampu menjadi penerus dalam mengasuh Pondok Pesantren Besuk. Secara spontan, Kiai Nawawi langsung menunjuk santrinya yang bernama Subadar. Tanpa melalui proses yang lama, Kiai Subadar dinikahkan dengan Ibu Nyai Hajah Maimunah binti Kiai Ali Murtado, dan menjadi pengasuh Pondok Pesantren Besuk periode kedua. Dalam pernikahan tersebut, Kiai Subadar dikaruniai 2 orang putra, yaitu Kiai Ali Bakir dan Kiai Muhammad Subadar, dan 6 putri, yaitu Ibu Nyai Hajah Robiah Adawiyah, Ibu Nyai Hajah Halimah, Ibu Nyai Hajah Zainab, Rukoyah, dan Umi Kulsum. 21 tahun berlalu, Pondok Pesantren Besuk berada dalam asuhan Kiai Subadar. Langkah-langkah kemajuan telah diukir jelas dalam sejarahnya.
Sampai pada tahun 1942 Masehi, tepatnya 26 Rojab 1361 Hijriah. Duka tangis menyelimuti keluarga dan santri pondok pesantren Besuk. Kiai Subadar berpulang ke rahmatullah, dan meninggalkan keluarga tercinta serta santri beliau. Lalu beliau dimakamkan di pemakaman Seladi, yaitu area pemakaman keluarga pondok pesantren Besuk. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini, semoga kita semua bisa mengambil ibroh dari beliau, Kiai Subadar Besuk Pasuruan. Lahul Fatihah.